Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat pemantapan seleksi calon paskibraka Kabupaten Rejang Lebong bertempat di ruang rapat Setda Kamis 29 Februari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rapat yang dibuka Asisten 2 Perekonomian dan Pembangun Setda Rejang Lebong Dr. M. Asli Samin S. Kep. Dikatakan harapan dari pemerintah daerah agar di dalam tahapan penilaian ini nanti bisa menumbuhkan benar-benar yang terbaik. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama, komitmen bersama dari tim. Nanti hasil terakhir dari seleksi ini adalah terpilihnya anak-anak kita yang berintegritas, itu yang kita harapkan dari seleksi ini. Oleh karena itu, walaupun tim ini terbagi dari bidangnya masing-masing dengan kompetensinya masing-masing, tetap kerjasama diutamakan. Alhamdulillah hari ini dilaksanakannya rapat pemantapan panitia seleksi Paskibra tahun 2024. Selaku pemerintah, kami mengharap kepada tim seleksi untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan mekanisme yang ada, kemudian mengikuti prosedur yang sudah ada. Tentu harapan kami nanti anak-anak kita yang terseleksi nanti adalah orang-orang yang betul-betul berintegritas. Itu harapan kami dan bisa menjalankan tugasnya di 17 Agustus 2024 yang akan datang. Untuk sekolahnya sendiri, untuk mekanisme pelaksanaan ini sudah sesuai dengan prosedur nanti. Kalau prosedurnya, Kepala Badan Kesbangpol sudah menyampaikan tadi bahwa seluruh SMU, baik itu madrasah, SMK, SMA, itu diutamakan kelas 10. Umur 15 sampai 19 tahun. Itu secara teknisnya dari Kesbangpol dan tim seleksi yang lebih tahu. Tetapi kami berharap semua tim bisa menjalankan tugas pokoknya masing-masing sesuai dengan bidangnya, dengan harapan apa yang menjadi harapan kita nanti, terpilihnya anak-anak yang berintegritas. Terbaik ya Pak. Terima kasih. Oke. Laporannya, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi pembentukan Paskibraka Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 serta memenuhi nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor 427/262. Bidang I-BKBP 2424 tanggal 6 Februari 2024. Hal tersebut maka perlu dibentuk tim seleksi pembentukan Paskibraka Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024, jelasnya. Dikatakan Zulfan, dalam tim tersebut kita melibatkan TNI, Polri, tim kesehatan, tim parade, tim PBB, tim kesamaptaan, dan tim kepribadian atau wawancara, juga alumni Paskibraka tahun 2023 nantinya. Sehingga diharapkan nantinya tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Ketika diwawancara oleh tim Media Center Rejang Lebong, Zulfan menjelaskan. Jadi terkait tahapan ataupun mekanisme seleksi calon paskibraka tahun 2024 seperti apa? Bahwa pembentukan Paskibraka untuk 2024 ini sebenarnya tidak begitu jauh berbeda. Nah, dengan pelaksanaan rekrutmen Paskibraka tahun 2023 yang lalu. Tapi ada beberapa hasil Rakornas di Jakarta kemarin sedikit ada beberapa hal perubahan tapi tidak begitu besar. Artinya yang pertama bahwa Paskibraka tahun 2024 ini ada sedikit geseran waktu karena ada pemilu dan juga menghadapi bulan Ramadan, dan juga di tahun 2024 ini tahapan seleksinya yang agak dirubah. Perubahannya urutannya kan. Kalau dulu adalah tes wasbang atau wawasan kebangsaan dan pengetahuan umumnya itu hampir di akhir, sekarang didahulukan. Karena apa? Paskibraka ini sebenarnya bukan hanya untuk mengajar atau melihat anak-anak secara fisik saja, baik secara performanya atau juga baris berbarisnya saja.
dan sesuai dengan amanat peraturan BPIP tahun 2003 yang lalu, artinya Paskibraka ini adalah untuk menciptakan kaderisasi pemimpin bangsa ini yang berkarakter Pancasila. Artinya ini adalah suatu strategi pemerintah pusat, artinya bagaimana para pemuda ya, khususnya pada CLTA sebagai penerus daripada pemimpin bangsa ini nanti, ini ada pendidikan khusus lah, ya, baik secara mental, artinya bagaimana dia berperilaku sehari-hari, dan sebagai pemimpin bangsa ini nanti dia sudah dibekali ya, masalah ilmu kebangsaan, kemudian lagi khususnya ilmu Pancasila ya. Nah, inilah yang akan dibekali itu, artinya karena di Paskibraka ini nanti ada diklat khusus dia akan kita beri waktu 14 hari itu bermacam-macam keterampilan, baik itu dan materi-materi dari beberapa instansi, baik dari Polri, dari Kodim, juga nanti dari Pemda dan dari akademisi akan menjadi secara manfaatnya juga lah ya, bagaimana pengetahuan kita sebagai bangsa ini kita siapkan, karena mereka setelah sebagai Paskibraka ini nanti mereka ada yang kita kenal sudah tanggal 2 Juni tahun berikutnya setelah menaikkan bendera pada saat lahirnya Pancasila itu, mereka setelah itu mereka dengan status yang berbeda lagi, kita disebut Purna Paskibraka. Nah, Purna Paskibraka ini juga nanti ada BIMTEKUS yang kita laksanakan, artinya ini mereka akan kita jadikan duta-duta Pancasila ya. Artinya mereka sebagai pahlawan mungkin yang mensosialisasikan pada teman-teman sebaya mereka, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah dan di masyarakat. Zulfan mengatakan, dalam penyelenggaraan Paskibraka Get Bangpol sejak bulan Februari yang lalu kami sudah melakukan sosialisasi. Audiennya perwakilan sekolah-sekolah SLTA, SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Pendaftaran calon Paskibraka dibuka dari tanggal 10 sampai dengan 28 Februari kemarin. Dari pendaftaran itu seluruh murid terutama SLTA yang kelas 10 sudah masuk di aplikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik sehingga yang sudah dipantau. Berkisar 350 lebih kurang yang sudah terdaftar, jelas Zulfan. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.